Tongkrongan kami bukan tongkrongan AFF. Ayo dong susul kami yang mau berangkat ke Pildun. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman semua, alhamdulillah sekali tentunya kita bersyukur atas kemenangan Timnas Indonesia melawan Filipina semalam 2-0. Dan ini tidak akan mempengaruhi mau apapun hasilnya antara Irak dan Vietnam, kita tetap akan melaju ke round 3 sekaligus memastikan tiket kita bermain untuk Piala Asia 2027 di Arab Saudi tanpa ikut kualifikasi. Ini sejarah banget, masuk round 3 sejarah, dan juga masuk Piala Asia tanpa mengikuti kualifikasi dulu nantinya, itu juga sangat-sangat sejarah banget. Nah, ini benar-benar luar biasa dan tentu pantas kita syukuri. Dari segi permainan, ya udah nggak bisa kita bilang lagi lah. Teman-teman juga tahu sang debutan Kevin Perdong itu luar biasa banget, Kelvin Perdong, di mana dia sangat memperlihatkan pemain yang benar-benar menjadi starter 34 pertandingan di Liga Belanda, bukan pemain cadangan loh. Dia rutin bermain, bagaimana fisiknya, dia ada di mana-mana, ada di depan, ada di belakang, ada di tengah gitu kan. Dan Kelvin ini sangat memperlihatkan bahwa dia adalah tipikal seorang back sayap yang benar-benar agresif permainannya. Cuman semalam Kelvin mengalami sedikit kram ya, itu juga diakui karena katanya ini berat banget cuacanya. Jadi kata Kelvin, cuacanya yang sangat-sangat panas katanya. Kita tidak terbiasa bermain di Belanda seperti ini. Itu juga menjadi salah satu semacam gairah bagi Kelvin untuk bisa menaklukkan lagi batas dirinya. Karena Kelvin semalam tampil sangat bagus, dia juga berkeringat begitu banyak karena cuaca yang panas. Ini juga menunjukkan bahwa dengan kakinya kelam itu, bahwa dia bermain sangat-sangat melampaui batas. Sisanya bagi saya, Jai Ijes, Rizky Ridho, Habner tampil apik juga. Hernando masih terlihat gugup. Ini juga mungkin yang menjadikan kenapa kita memang butuh seorang Martin Fes. Dan Martin Fes bukan hanya dibutuhkan agar dia menjadi pemain 11 pertama di penjaga gawang, tapi juga dibutuhkan untuk menjadi seorang mentor bagi Hernando, agar Hernando bisa menyerap ilmu dari seorang Martin Fes. Tom Hey dan Nathan adalah duet lini tengah yang sangat layak. Jadi ketika melawan Tanzania, saya berbincang dengan salah satu teman saya, dan saya satu pemahaman dengan teman saya itu, di mana Tom Hey memang sepertinya lebih layak untuk berduet dengan Nathan dibandingkan dengan Ivar. Bukan Ivar jelek ya, bukan Ivar jelek, tapi Ivar dan Tom Hey ini memiliki tipikal yang sama. Jadi lebih ke central midfield yang sama-sama pandai mengatur ritme. Jadi agak kurang kalau seandainya Tom Hey dan Ivar di lini tengah tuh kurang ada yang bisa bertarung. Dan itu ada di diri Nathan, yang dimana dia bisa ada di kiri, bisa ada di tengah, dia ada di depan, ada di belakang, militansinya kuat lah gitu. Jadi kalau seandainya di lini tengah udah ada Nathan, salah satunya harus Ivar atau juga Tom Hey. Dan ternyata di laga pertama saat melawan Irak, Coach Sinteyong juga memiliki pendapat yang mungkin sama dengan saya, akhirnya memasang Nathan dan Tom Hey dan juga digunakan saat melawan Filipina, dan bisa dibilang nyaris tanpa celah lah. Untuk lini kanan, Asnawi Mangku Alam menunjukkan bahwa dia adalah sosok kapten yang juga memang kita harus akui kalau lini kanan ini beberapa kali agak mudah ditembus ya. Dan salah satu alasan mungkin kenapa Coach Sinteyong lebih memilih Asnawi dibandingkan Sandy Walsh dan lebih memilih seorang Kelvin Perdong dibandingkan Saint Patinama, karena Filipina ini cenderung memiliki kecepatan. Kita tahu kan nomor 7 di lini kiri dari Filipina, yang artinya lini kanan pertahanan kita, itu diubah-abrik banget. Asnawi sama Rizky Ridho, walaupun sampai menit akhir bisa dibilang mereka cukup berhasil, tapi kita harus akui juga si nomor 7 Dilan ya, kalau saya nggak salah, kok Dilan ya, kayak Dilan Bandung gitu kan. Dilan ini benar-benar lincah banget, kecil mungil. Pertama kali saya lihat kok kayak mirip Canatip gitu, kayak Canatip pemain Thailand. Dan pada akhirnya timnas Indonesia berhasil mengagalkan semua serangan-serangan dari Filipina. Untuk lini depan, Radnar, Uratmangun, Rafael, Stark, dan Marcelino Ferdinand, khususnya untuk Rafa dan juga Radnar, begitu banyak sekali peluang. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kelvin, seharusnya kita bisa menang 5-0 katanya. Tapi memang ya
mungkin beda lagi ceritanya ya, takdirnya udah harus 2-0. Kelvin juga beberapa kali melakukan shoot on target dan ada juga yang off target, dan Radna juga beberapa kali di depan gawang tapi belum bisa membobol gawang dari Filipina. Yang kita harus akui juga kalau Radna ini sebenarnya posisi aslinya adalah seorang sayap ya, sama seperti Rafael Struijk. Jadi kita itu belum memiliki striker murni sebenarnya. Striker murni satu-satunya yang ada di timnas Indonesia itu hanyalah Dimas Derajat. Sisanya adalah seorang pemain sayap kebanyakan, termasuk pemain yang baru dipanggil juga dari Madura, yaitu Malik Rizaldi. Nah, ini menjadi salah satu PR bagi timnas Indonesia. Karena kalau kita melihat negara-negara yang lolos ke round 3, itu semua negara yang memiliki budaya sepak bola yang udah benar-benar melekat di Asia. Jadi tidak ada yang jelek, semuanya adalah bagus. Bersama siapapun kita satu grupnya nanti, itu akan benar-benar menyulitkan. Kalau seandainya pemain yang ada sekarang tidak lebih kompak, tidak lebih baik, dan PSSI tidak menambah pemain, bagi saya akan agak sedikit sulit untuk timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia. Bukan maksud saya merendahkannya, tapi ini faktanya. Coba teman-teman sekali lagi buka dengan mata terbuka bahwa lawan-lawan kita ini sangat luar biasa. Apalagi kita ada di pot 6 yang kemungkinan besar kita akan bertemu dengan tim-tim di pot 1 dan 2 yang memiliki karakteristik, bukan lagi karakteristik. Mereka udah langganan Piala Dunia kayak Iran, Jepang, Korea Selatan, Arab, itu kan sulit-sulit banget itu kan. Tapi mudah-mudahan aja saat melawan Filipina ini menjadi salah satu pemanasan lah bagi timnas Indonesia di bulan September nanti. Kita benar-benar bisa tampil sangat luar biasa, tampil sangat apik, karena ya kapan lagi? Kalau nggak sekarang, beberapa langkah lagi menuju Piala Dunia, ya mau kapan lagi gitu kan. Makanya saya sangat ingin sih kalau dari pihak timnas Indonesia, dari pihak PSSI, begitupun para pemain dan staf, di round 3 ini habis-habisan. Karena kalau enggak sekarang, kita harus menunggu 4 atau 5 tahun lagi kualifikasi nanti agar kita masuk ke Piala Dunia, dan belum tentu juga bahwa Coach Shin Tae-yong dan Pak Erick Thohir masih ada di jajaran PSSI dan timnas Indonesia. Mungkin segitu dulu teman-teman, intinya timnas Indonesia bermain bagus. Saya meminta maaf sebelumnya jika seandainya saya bikin video ini kurang maksimal, karena memang beberapa hari ini saya lagi agak sedikit sakit. Alhamdulillah diberikan nikmat sakit, jadi malam juga nonton timnas dalam keadaan bisa dibilang meriang, tapi agak mendingan karena timnas Indonesia menang dan saya memaksakan bikin video hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum.